Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita memasuki bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin JJ Science tanyakan. Pada suhu berapa ya air mendidih? Pada suhu berapa air membeku? Atau kira-kira pada suhu berapa ya dikatakan seorang sakit demam? Oke, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kamu jawab setelah menyimak pemaparan pada video ini. Jadi kalian stay tune terus, pahami dan catat ya poin-poin pentingnya. Bagi yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan lalu aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya. Let's go! Beberapa sub yang akan dipaparkan yaitu definisi suhu, jenis-jenis termometer, skala suhu, cara mengkonversikan skala suhu. Iya, by the way, bagaimana mengetahui suhu benda? Kita tahu bahwa indera perasa pada tubuh kita dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indera merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk memahaminya, yuk kita lakukan praktik berikut. Siapkan 3 buah ember atau bejana bebas apa saja. Saya menggunakan gelas. Kemudian masing-masing bejana atau wadah atau gelas tersebut diisi air hangat, air biasa, dan air es. Ayo, siapkan. Jika sudah, ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, letakkan ketiga bejana atau gelas tersebut di lantai atau di meja. Oke, saya taruh di meja ya. Celupkan tangan kananmu pada gelas yang berisi air hangat dan tangan kirimu di gelas yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Langkah ketiga, setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke gelas yang berisi air biasa. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Ulangi kegiatan langkah nomor 2 dan 3 oleh teman, kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya di rumah. Hasil pengamatannya diperoleh pengamat merasakan hangat ketika memasukkan tangan kanannya ke dalam gelas yang berisi air hangat. Sama ya. Dan merasakan dingin ketika memasukkan tangan kirinya ke dalam gelas yang berisi air es. Ketika jari tangan kanan dan kiri dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air normal, air biasa, secara bersamaan, rata-rata pengamat merasakan suhu jari kanan menjadi dingin, suhu jari kiri menjadi hangat. Karena kan tadi dari panas ke normal jadi dingin, dari dingin ke normal jadi hangat gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada pengamat lain yang merasakan suhu jari tangan dan kirinya dalam keadaan normal. Wah, sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa indera bukanlah alat mengukur suhu yang handal, karena ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Pertama, indera hanya bisa mengukur suhu secara kualitatif. Maksudnya hanya perasa panas dan dingin atau normal saja, tetapi tidak bisa mengukur suhu secara kuantitatif, artinya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka yang pasti. Berapa derajat misalnya panasnya, nggak ada tolak ukur secara pasti gitu ya. Kedua, indera perasa setiap orang berbeda-beda. Yang ketiga, hasil pengukuran yang diberikan oleh indera tidak selamanya sesuai dengan kondisi lingkungan sebenarnya. Buktinya, tadi di langkah ketiga setelah tangan kanan dimasukkan ke dalam gelas berisi air hangat dan tangan kiri dimasukkan ke dalam air es, kemudian secara bersamaan dimasukkan ke dalam gelas berisi air normal, suhunya menjadi tidak normal, melainkan jari tangan kanan menjadi dingin dan jari tangan kiri menjadi hangat. Harusnya kan air normal itu ya suhunya normal gitu ya, tapi kan tidak seperti itu karena kondisi awalnya telah masuk ke air hangat dan air panas gitu ya. Jadi, menurutmu apa itu suhu? Yes, right. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, untuk mengukur suhu secara kuantitatif, kita bisa menggunakan alat apa ya? Ya, termometer. Kata termometer berasal dari bahasa Latin.
Termo yang berarti panas serta meter yang artinya untuk mengukur. Berarti termometer untuk mengukur panas. Next, jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai. Ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Simpelnya, saat kamu merebus air, saat mulai mendidih, maka air akan naik, artinya memuai. Betul tidak? Iya. Nah, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Coba perhatikan gambar termometer berikut. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir atau labu. Zat cair yang digunakan sebagai pengisi pipa termometer adalah raksa atau bisa juga dengan alkohol jenis tertentu. Kedua zat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, kita lihat kelebihan dan kekurangan raksa dan alkohol. Kelebihan raksa, warnanya mengkilat sehingga mudah dilihat. Penghantar panas yang baik sehingga cepat bereaksi. Dapat mengukur suhu yang tinggi karena titik didihnya 357 derajat Celcius. Wah, dan tidak membasahi dinding kaca. Kekurangannya harganya mahal dan sulit didapat. Beracun sehingga berbahaya jika termometernya pecah. Tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya negatif 38 derajat Celcius. Adapun kelebihan alkohol, harganya murah sehingga mudah didapat. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya negatif 114 derajat Celcius. Kelemahannya tidak berwarna sehingga harus diberi zat pewarna agar mudah dilihat. Biasanya pewarnanya biru atau merah. Tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi karena titik didihnya 78 derajat Celcius, membasahi dinding kaca. Oke, seperti itu ya. Berikut ini contoh-contoh termometer yang menggunakan zat cair. Ada termometer laboratorium, bentuknya paling panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Ada termometer suhu badan. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan kalian ya. Biasanya saat kalian sakit, ibu kalian akan mengecek suhu tubuh secara berkala dengan termometer ini. Adapun skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Kenapa hanya di angka segitu? Ya balik lagi ke fungsi utamanya untuk mengecek suhu tubuh manusia. Suhu tubuh normal biasanya berada di rentang 35 sampai 36, sekian ya. Apabila di atas 37 derajat, maka tubuh sedang anormal. Bisa jadi sakit. Yang kedua, termometer bimetal. Jadi termometer ini terbuat dari bimetal, yaitu dua keping logam yang jenisnya berbeda dilekatkan menjadi satu, yang akan bereaksi terhadap perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, maka keping logam termometer ini akan semakin melengkung, artinya mengalami pemuaian. Yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Termometer suhu badan ini paling unik dan berbeda dari jenis termometer lainnya. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis. Saat ditempelkan ke dahi, indikator akan bergerak dan menunjukkan suhu tubuh seseorang. Meski biasanya digunakan sebagai termometer klinis, termometer ini juga bisa digunakan untuk mengukur suhu ruangan, suhu lemari pendingin, suhu akuarium, dan sebagainya. Yang keempat, ada termometer inframerah. Nah, ini alat termometer yang sudah sering kalian jumpai, terutama saat memasuki gerbang sekolah atau memasuki mall. Kalian akan dicek dulu suhu tubuhnya oleh petugas, karena paling efisien digunakan saat pandemi COVID-19. Untuk mengukur suhu tubuh seseorang, termometer ini tidak perlu menyentuh bagian tubuh seseorang. Hal ini bisa dilakukan karena menggunakan sensor inframerah yang terdapat dalam termometer. Tinggal didekatkan ke dahi atau lengan, kemudian sensor inframerah akan bekerja menghitung suhu tubuh seseorang. Semakin panas suhu tubuh seseorang, energi inframerah yang terdeteksi akan semakin banyak. Dengan begitu, termometer jenis ini menjadi yang paling sesuai untuk penerapan protokol kesehatan. Dan masih banyak jenis termometer lainnya yang dimodif menjadi bentuk tertentu sesuai dengan fungsinya.
Untuk penjelasan dari skala suhu dan cara mengkonversikan skala suhu akan dijelaskan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah, Miss bantu untuk menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.